Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Mat sama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Kali ini masih di tema yang sama, di acara yang sama, yaitu membahas tentang eskul yang ada di madrasah ini. Tapi sebelum kita ngomongin ke eskul, perkenalkan di samping saya ada beliau, namanya Muhammad Solihin. Lahir di Kebumen 27 Desember 1990, alamat Karangduwur, Gang Salak, RT 01 RW 05. Riwayat pendidikan SD MTS, SD di SD 3 Karangduwur, MTS dan MA di Madrasah Salafiyah Sapingiyah sini. Jadi beliau ini termasuk senior, alias sudah lama di sini sampai sekarang ya Mas ya, masih mengampu di sini. Nah Mas, Masnya ini ngampu ekstra apa sih Mas? Oke, langsung terima kasih. Biar jelas saya buka dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini temanya pramuka, jadi saya mau memberikan salam kepada teman-teman pramuka. Salam pramuka. Ya. Tadi ditanyakan saya ngampu ekstra apa untuk di MTS Grogol Penatus ini. Saya diberi kesempatan itu untuk ngampu atau belajar bareng-bareng terkait dengan ekstrakurikuler pramuka, Mas Nafis. Jadi saya di sini untuk ekstrakurikuler pramuka aktif sejak menjadi siswa di MTS Grogol Penatus ini. Berarti beliau itu udah lama banget di sini. Aktif dari siswa, terus kemudian jadi dewan penggalang. Untuk dewan penggalangnya di sini namanya Pasuska. Saya juga sudah aktif di Pasuskanya. Terus kemudian saya masuk DMA untuk kegiatan pramuka masih sering gabung ke MTS juga. Karena MA-nya sama-sama dulu satu yayasan, MA dan MTS-nya. Jadi untuk kegiatannya di MA jadi Dewan Ambalan, bantu kegiatan aktif di MTS juga. Itu untuk kegiatan pramuka yang saya ikuti dulu. Sampai sekarang masih belajar bareng untuk kegiatan pramukanya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya profilnya beliau, siapa beliau dan dari mana beliau. Kita mau tanya langsung pendapat pribadinya beliau gitu. Yang namanya ekstrakurikuler menurut jenengan itu apa Mas? Untuk ekstrakurikuler itu adalah suatu wadah untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan dari teman-teman siswa-siswi di MTS Salafiyah Sapingiyah Grogol Penatus. Jadi yang tadinya kok punya rasa minder ketika dia nanti masuk di ekstrakurikuler, nanti ada pelatihan untuk bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan bakatnya, mengembangkan mentalnya. Terutama di sini pramuka. Karena pramuka di sini itu adalah tujuan pokoknya adalah untuk melatih kedisiplinan. Jadi dalam sikapnya, dalam pengetahuannya nanti dituntut untuk bisa menjadi lebih disiplin. Nah, menurut jenengan ini ya, pentingkah namanya ekstrakurikuler untuk madrasah? Untuk pentingnya ekstrakurikuler itu sangat penting. Ya? Karena tadi saya sampaikan itu adalah melatih karakter. Jadi ada kedisiplinan, ada religius dan lain sebagainya itu terlatih di ekstrakurikuler. Terlebih untuk pramuka itu sendiri merupakan ekstrakurikuler yang diwajibkan oleh pemerintah. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 nomor 63. Jadi wajib hukumnya untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Tuh, jadi ekstra itu penting dan khususnya buat pramuka itu wajib. Ya. Nah, kita langsung ke intinya saja ini Mas. Ekstrakurikuler pramuka itu apa Mas gitu? Ya. Kan ada yang mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Mungkin di SD karena sekarang
COVID kan, Iya. masa COVID nggak pernah masuk. Ekstrakurikuler pramuka itu apa? Kegiatannya apain sih gitu pramuka gitu? Ya, untuk kegiatan di ekstrakurikuler pramuka, insya Allah karena ini ekstrakurikuler wajib di SD pun itu sudah mengikuti dari yang namanya pramuka siaga, pramuka penggalan. Nah, pramuka penggalan itu di SD sudah masuk. Oh, udah masuk. Sudah masuk karena usia pramuka penggalan itu sejak usia 11 tahun sampai nanti usia 15 tahun. Jadi ketika dulu di SD itu sudah masuk di kegiatan atau ekstrakurikuler pramuka. Nah, terlihat di sini ketika di SD itu juga ada kegiatan jambore. Nah, ditambah untuk di penggalang MTS nanti tinggal mengembangkan dulu yang sudah pernah belajar di tingkat SD. Nah, kalau untuk di penggalang ini itu tidak jauh berbeda dari yang SD. Karena apa? Tingkatannya itu sama, ramu, rakit, dan terap. Nah, biasanya kalau di SD itu masih di jenjang pramuka penggalang ramu. Nah, kalau nanti di tingkat MTS itu sudah masuk ke penggalang rakit dan nanti menjadi di tingkat penggalang terap. Nah, biasanya kalau di MTS ini terkait di MTS. Kalau dulu ramunya sudah dihandle di SD, itu kita ambil gampangnya seperti itu. Di SD sudah kegiatan di penggalang ramu. Terus di rakitnya itu ada di MTS. Nanti ketika sudah rakit, tingkat yang ketiga ini adalah terap. Nanti untuk yang masuk ke terap ini tingkat ketiga biasanya sudah direkrut untuk menjadi Dewan Kerja Penggalang. Kalau di MTS Grogol itu namanya Pasuska. Pasukan khusus pramuka itu untuk memberi nama satuan atau kelompok grup regu dari Dewan Penggalangnya. Bukan grup dari suatu kelompok di pramukanya. Ya? Iya, kalau di pramukanya regunya itu pakai nama binatang untuk regu putra, untuk putri pakai nama bunga. Tapi untuk Dewan Kerja Penggalangnya itu namanya Pasuska. Terkait tadi masalah kegiatan, untuk kegiatannya itu di sini nanti kalau di MTS ini kegiatannya itu terbagi menjadi 3. Kegiatan pertama adalah kegiatan latihan rutin. Latihan rutin ya. Ya, latihan rutinnya itu dilaksanakan pada setiap hari Jumat sore. Seperti halnya ekstra-ekstra yang lain, ekstra pramuka di sekolahnya lain itu dilaksanakan pada hari Jumat sore mulai dari pukul 13 atau pukul 1 sampai dengan pukul 16. Itu pukul 4 itu selesai pulang. Nah, kegiatannya di hari Jumat itu juga beragam. Ada kegiatan yang di dalam ruangan terkait dengan pengetahuan yang terkait dengan tulis menulis, ada kegiatan yang menantang dan menarik itu berada di luar ruangan. Nanti kayak materi PBB, materi permainan, materi outbound itu ada di lapangan. Itu untuk kegiatan latihan rutin. Terus kegiatan yang kedua itu nanti ada kegiatan outbound atau kegiatan eduwisata. Eduwisatanya ini atau outboundnya nanti bisa kegiatan with game. Outboundnya itu with game dari sini jalan. Biasanya kalau di MTS Grogol nanti ini untuk membentuk calon dewan kerjanya. Itu ada kegiatan outbound di sini pergi atau di luar ruangan dengan tema with game sampai dengan ke pantai Petanahan atau pantai terdekat. Jadi untuk outdoor ya? Iya, outbound dan outdoor. Itu ke lingkungan pantai atau ke lingkungan masyarakat. Kita biasanya kalau ke pantai itu diadakan dengan kegiatan di sana nanti puncaknya adalah membantu lingkungan itu bersih pantai, bersih-bersih pantai. Termasuk nanti ada kegiatan kita di sini ada di lingkungan masyarakat biasanya bantu ke masjid atau musola, di situ kita bersih-bersih. Jadi tidak hanya kegiatan di sekolah saja, tapi bisa bermanfaat dan berguna di masyarakat. Termasuk eduwisatanya itu nanti kita adakan kegiatan hiking. Hikingnya, jadi dari sini nanti kita
menuju ke suatu tempat wisata, tapi tidak diantarkan langsung dari sini sampai sana ke lokasi itu naik kendaraan, tapi di tengah perjalanan nanti diturunkan, itu kita jalan bareng-bareng. Iya, gitu. Itu untuk kegiatan eduwisatanya. Terus kegiatan yang ketiga itu adalah kegiatan yang menyesuaikan dari kegiatan kuaran atau karjab. Itu ada kegiatan jambore, hiking rally, terus ada lomba cerdas tangkas atau lomba cerdas cermat. Kalau hiking rally ini sama dengan kegiatan Widgim lah. Kalau di lingkungan madrasah atau di Gudep ini itu sama dengan Widgim. Itu mengikuti kegiatan kuaran dan kegiatan di cabang. Termasuk nanti ada upacara peringatan hari jadi pramuka. Itu kita mengikuti upacara di kecamatan atau di kuaran seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pramuka ini Mas, fungsi atau tujuan dari diadakannya eskul pramuka ini apa sih? Kan dulu ini termasuk saya sendiri ya, itu sering bolos pramuka Mas, ya. karena ya saya pikir dulu itu apa sih pramuka gitu kan? Iya. Untuk fungsi dan tujuannya kegiatan pramuka itu adalah tadi poin awalnya adalah membentuk karakter, yaitu kedisiplinan dan karakter-karakter yang akan dibawa membekali diri siswa atau peserta pramuka itu dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ada kemandirian, ada religius, ada kedisiplinan. Itu materi-materi yang pokok, yang karakter-karakter pokok yang harus dimiliki oleh setiap manusia, bukan hanya sekedar siswa, tapi setiap manusia harus memiliki karakter-karakter itu. Jadi agar nanti ketika keluar dari madrasah, keluar dari anggota pramuka itu sudah membawa jiwa sesuai dengan karakter yang dilatihkan tadi. Seperti itu. Karena apa? Semuanya itu tertera di dalam Jasa Dharma. Ada yang 10 itu. Ini ya nanti Jasa Dharma dan Trisatya bisa dilihat, dibaca sendiri. Untuk masalah kepingin tahu isinya nanti bisa ditanyakan. Nanti akan saya berikan nomor WA-nya ya, WA saya kepada pembawa acara. Oh ya Mas, ini Mas, pernah nggak sih ekstrakurikuler khususnya pramuka di MTS ini ikut event-event tertentu gitu Mas? Ya, untuk ikut event-event tertentu tadi, poin yang ketiga tadi, yaitu mengikuti kegiatan dari kuaran dan cabang. Untuk di tingkat kuaran, alhamdulillah kalau di perlombaan tadi, kalau di pramuka kan ada kayak hiking rally, LCTP, terus kayak jambore, itu kita itu termasuk pesaing yang berat bagi SMP Negeri 1 Petanahan. Karena terlihat ketika kita berada dan bertarung dengan SMP atau di kuaran, itu sering-seringnya dari MTS Grogol sama SMP itu bersaing. Dari sana itu seringnya dapat nomor 1, kalau di sini masih di posisi nomor 2, atau bahasa yang trennya di madrasah itu spesialis runner up. Seperti itu. Begitu. Tapi MMA. Iya. Tapi pernah juga dari MTS itu LCTP itu dapat peringkat pertama. Itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 2017-2018. Itu LCTP, di situ pemerannya atau yang disuruh untuk mengikuti itu ada Akmal, Ashar dan Ashar, karena double Ashar. Itu sekarang sudah menjadi alumni semua. Itu pernah jadi juara 1. Begitu juga untuk cabang dari MTS Grogol Penatus pun itu sudah pernah mengikuti jambore cabang. Jadi jamborenya itu tidak hanya sekedar di Petanahan saja, tapi pernah mengikuti, diutus dari Kuaran, dari Petanahan, dari kecamatan untuk mengikuti jambore di cabang. Tempatnya dulu di Widoro Payung, dan itu dulu saya juga ikut mendampingi di sana. Jadi nggak cuma di lingkup kecamatan ya? Iya, sudah pernah ikut di kabupaten juga, seperti itu. Nah Mas, ini buat adik-adik biar tertarik atau gimana sih caranya masuk ke ekstrakurikuler pramuka itu gimana?
Ya, satu untuk masuk ekstrakurikuler pramuka, satu karena tadi sudah ekstrakurikuler wajib, jadi berarti otomatis masuk. Masuk. Ya? Nah, untuk kedua kalinya ketika masuk di ekstrakurikuler wajib itu biasakan mempunyai mental yang bagus. Aja mutungan. Karena apa? Anggapan setiap siswa biasanya seperti ini. Kayak tadi Mas Nafi sampaikan sering bolos itu biasanya pemikirannya itu mangkat dihukum, ramangkat dihukum. Biasanya pramuka kan seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari pembiasaan adanya pemberian reward atau bukti dia aktif sama dia memberikan suatu pelanggaran. Itu untuk pembiasaan disiplin tadi. Jadi bukan dihukum dan tidak dihukum, tapi adalah pemberian agar mereka lebih semangat dan memiliki efek jerah agar tetap aktif mengikuti kegiatan. Seperti itu. Nah, mentalnya itu harus diberikan mental yang kuat, orang sing namanya kayak baperan. Iya, betul. Kalau zaman sekarang baperan harus ketemunya setiap hari dengan HP, ngegame, mengejar waktu ngegamenya, kegiatan dilupakan, itu yang bahaya seperti itu. Nah, untuk terakhir kalinya Mas, kesan pesan buat adik-adik yang mau ikut pramuka besok. Nah, untuk kesan pesannya tadi, kegiatan pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Jadi mohon diikuti karena di sini nanti akan memberikan pengalaman yang lebih dari ekstrakurikuler yang lain. Karena tadi berbagai acara dan berbagai agenda kegiatan itu insya Allah dibuat semenantang mungkin dan semenarik mungkin agar nanti peserta itu bisa mengikuti. Karena ekstrakurikuler wajib otomatis nanti dimasukkan ke dalam nilai rapot. Jadi nanti kalau dinilai rapotnya terpaksa C, itu menandakan peserta atau anaknya itu tidak aktif di pramuka. Nah, mungkin bolos seperti saya dulu gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Itu. Oke, mungkin itu saja dari perbincangan kita soal ekstrakurikuler pramuka. Pokoknya yang mau ikut siapkan mental, gak usah baperan, intinya ekstra ini buat mendidik kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.